tahanan ini kan orang yang belum tentu bersalah, pasti disangkakan. Ada banyak peristiwa, misalnya seseorang sudah ditahan sampai perpanjangan kejaksaan sampai 60 hari. Tidak ada P21, sehingga orang ini dikeluarkan. Ada lagi di dalam proses penyidikan. Kenapa misalnya contoh kasus pembunuhan Vina Cirebon, itu kan di dalam persidangan terbuka adanya penyiksaan. Cuman di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana tidak diatur. Ya, kemarin video sebelum ini saya berbicara tentang masalah tahanan. Ya, di dalam proses penyelidikan di dalam proses penyidikan di kepolisian hampir semua dilakukan penahanan. Padahal semestinya penahanan itu diatur di dalam KUHP itu untuk seandainya dikhawatirkan orangnya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tapi di dalam kenyataannya hampir semua saya katakan kemarin ditahan. Kemarin ada sebuah kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM tentang bagaimana mengurangi hunian di tahanan. Sampai kemudian timbul wacana pengampunan koruptor. Ya, kita kembali lagi ke fungsi tahanan. Semestinya kalau tahanan itu dikembalikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, kan kata dikhawatirkan, sehingga kalau ada yang menjamin istrinya, anaknya, dan sebagainya, lalu tentang kejahatan-kejahatan yang tidak mengkhawatirkan, misalnya bukan pembunuhan dan sebagainya, kan nggak perlu dilakukan penahanan. Saya pertama kali praktek sekitar 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, biasanya ada yang namanya tidak ditahan, tapi harus absen. Saat ini hampir semua ditahan, ditempatkan di kepolisian, di Polda. Nah, kita akan mencoba melihat apakah proses penahanan di Polda atau di Polres atau di mana aja di kepolisian itu benar atau tidak. Saya mencoba mencari tentang peraturan yang berkaitan tentang itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di pasal 21 ayat 1 tentang peraturan pemerintah nomor 27 tahun 83, itu tahanan itu kan dikelola oleh Departemen Kehakiman. Memang ada tempat-tempat khusus sebagai cabang rutan, ya. Tetapi tetap saja di pengelolaannya harusnya pada Departemen Kehakiman. Ya, ada beberapa cabang hutan, misalnya cabang hutan di Makobrimob misalnya begitu ya. Tetapi menurut saya pengelolaannya tetap pada tanggung jawab dari Kementerian Kehakiman dan HAM, bukan pada Dirtahti biasanya di kepolisian, Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Tahanan ini kan orang yang belum tentu bersalah, pasti disangkakan. Ada banyak peristiwa, misalnya seseorang sudah ditahan sampai perpanjangan kejaksaan sampai 60 hari. Sampai 60 hari selesai tidak ada P21, sehingga orang ini dikeluarkan. Ya kadang-kadang di dalam proses di kepolisian kita ditawarkan penahanan luar, lalu diminta membuat permohonan penangguhan. Permohonan penangguhan ini belum tentu dikabulkan. Dan kadang-kadang ini hanya sebagai sebuah pertahanan bagi penyidik, alasan bagi penyidik kalau sampai kejaksaan tidak menyetujui atau menganggap lengkap berkas, maka dia mengabulkan membebaskan dari tahanan dengan dasar permohonan ini. Jadi penyidiknya aman. Sebab kalau dia dikeluarkan karena tidak ada kejaksaan tidak menganggap berkas lengkap, dia akan diperiksa penyidiknya. Itu adalah permainan-permainan di dalam penyidikan. Seperti yang saya katakan, itu hanya salah satu. Ada lagi di dalam proses penyidikan. Kenapa misalnya contoh kasus pembunuhan Vina Cirebon, itu kan di dalam persidangan terbuka adanya penyiksaan. Cuman di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur apakah berita acara pemeriksaan yang dilakukan dengan penyiksaan itu sah atau tidak. Tidak diatur. Ya, sehingga pada waktu diajukan PK dengan antara lain
menyodorkan, membuka fakta itu menjadi sebuah dilema. Apakah ini novum? Novum itu kan bukti baru. Sebenarnya bukti lama yang dulu belum terpakai, ditemukan, sehingga diajukan sebagai bukti. Karena kalau ini disodorkan bisa mempengaruhi putusan. BAP polisi kan bukan bukti dalam sebuah peristiwa hukum yang terjadi, tetapi BAP polisi diperoleh dengan sebuah tanda petik cacat. Ini tidak diatur di KUHP, karena itu menurut saya KUHP ini umurnya juga sudah lama sekali. Menurut saya mulai harus direvisi, misalnya tentang pra-peradilan. Kemudian di dalam perkembangannya status tersangka lewat putusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi satu objek dari pra-peradilan. Namun biasanya pra-peradilan itu kalah atau ditolak karena hakim berpendapat bahwa penyidik telah mempunyai 2 alat bukti. Menurut saya harus diperdalam. Alat bukti yang bagaimana? Kualitas tentang alat bukti menurut saya juga harus dipertimbangkan. Bukan berarti masuk di dalam sebuah materi. Apakah betul peristiwa hukum terjadi? Bukan sampai ke situ dulu. Tetapi apakah alat bukti ini berkualitas atau tidak? Itu satu. Menurut saya itu harus dilakukan terobosan-terobosan. Kalau tidak, alat bukti yang tidak berkualitas pun asal memenuhi 2 alat bukti sudah dianggap bahwa bisa digelar di dalam persidangan. Itu satu. Memang harus dibedakan tentang kualitas alat bukti dengan materi kasus. Lalu yang kedua, tentang proses penyidikan yang cacat. Saya pernah mengajukan pra-peradilan. Nama diganti, tanggal lahir diganti, nama tidak sama. Bahkan di dalam SPDP sampai 3 kali. Pada peraturan pedoman kejaksaan mengatakan SPDP yang dikembalikan berarti perkara tidak dilanjutkan. Tapi tidak ada laporan baru dijalankan lagi. Ya, itu sebenarnya cacat. Namun kemudian hakim menganggap itu ada persoalan administrasi. Ya, sehingga pra-peradilannya ditolak. Karena dianggap polisi sudah mempunyai 2 alat bukti. Itu adalah proses semuanya. Nanti yang akan datang saya akan kupas. Di dalam, apakah betul di dalam tahanan penyidik itu proses status tahanan dihormati. Ya, status tahanan ada orang yang belum tentu bersalah. Apakah itu dihormati? Lalu saya katakan tadi seharusnya kan di dalam Kementerian Hukum dan HAM penahanan itu dilakukan. Sebab kalau tidak, ya itu tadi bisa terjadi penyiksaan itu. Ya kadang-kadang pemeriksaan malam hari. Karena penyidiknya sedang tugas piket. Ya pemeriksaan malam hari. Misalnya lagi pemeriksaan yang berjam-jam. Ya pada pertanyaannya 10 atau 12. Sampai kemudian pemeriksaannya lebih dari 10 jam atau 12 jam. Menurut saya ini kan pelanggaran hak asasi. Iya, satu teknik-teknik yang menurut saya nggak bisa dilakukan di dalam proses untuk mencari peristiwa sebenarnya. Karena polisi itu harus berdiri di tengah. Polisi itu untuk kepastian hukum, bukan membela pelapor atau terlapor. Saya akan kupas di video yang akan datang tentang proses penahanan di kepolisian, apakah sudah sesuai bahwa tujuannya, apakah tujuannya tercapai. Dengan orang ditahan itu kemudian tujuannya tercapai.